pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. Disapu angin kencang, puluhan pohon perindang di Lombok Barat bertumbangan hingga mengganggu arus lalu lintas. Edarkan obat keras di lingkungan tempat tinggalnya, seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi. Berbekal keinginan untuk maju, warga desa Jerowaru Lombok Timur sukses mengolah kulit pisang menjadi keripik bercita rasa. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Langsung sepeda motornya kebakaran, terjadinya di pertigaan Selayar. Truk sama sepeda motor, kejadiannya di Selayar. Seorang pengendara motor meregang nyawa setelah ditabrak sebuah truk pengangkut udang di Jalan Raya Selayar, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur pada Senin malam. Peristiwa naas itu terjadi saat pengendara motor bernama Rajib Sopiandi, 33 tahun, asal Desa Banjarsari, Kecamatan Labuan Haji, memacu kendaraannya dari arah barat dengan kecepatan tinggi. Sementara dari arah berlawanan muncul truk pengangkut udang yang dikemudikan sopir bernama Kusandi. Karena sama-sama mengebut dengan kondisi jalan yang gelap, membuat keduanya tidak bisa menghindar sehingga terlibat tabrakan adu jangkrik. Korban pengendara motor terpental dan tewas di tempat, sementara kendaraan miliknya terbakar setelah sempat terseret puluhan meter. Menurut warga, sebelum tabrakan, pengendara motor terlihat melaju terlalu kencang sehingga tidak bisa mengendalikan diri saat melihat truk di depannya. Selain menggelar olah TKP, polisi juga menyita motor dan sebuah truk yang terlibat tabrakan. Ada kedengeran sepeda motor yang itu keras, dia lari, ngebut, sampai di tempat kejadian itu tiba-tiba ada suara tabrakan yang begitu keras lah. Akhirnya kita nggak begitu jelas melihat gimana motor dan jelas. Yang penting kita lihat dia melintas motor itu lalu langsung sepi, kedengaran suara tabrakan yang keras sehingga kita turun gitu lihat. Nah cuman dia meninggal di tempat itu. Langsung meninggal di tempat ya, langsung meninggal di tempat. Sepeda motor review itu datang dari arah barat. Nah setibanya di tempat kejadian terjadi laka dengan kendaraan truk yang datang dari arah berlawanan. Untuk korban dari pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian dan sudah dibawa pulang oleh keluarganya untuk dimakamkan. Barang bukti ada 2, sepeda motor review dan kendaraan truk yang telah kami amankan di unit Gakum. Demikian. Kepolisian masih mendalami penyebab laka lantas dengan meminta keterangan sejumlah saksi mata, termasuk sopir truk yang hingga kini masih diperiksa di Mapolres Lombok Timur. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Lombok Barat menyebabkan tumbangnya pohon perindang di sejumlah ruas jalan pada Selasa siang. Pohon tumbang salah satunya berada di Jalan Penas Gerung, tak jauh dari kantor KPU Lombok Barat. Pohon yang tumbang menyebabkan sebuah tiang listrik bertegangan tinggi ambruk hingga sempat memutus aliran listrik. Tanaman petani di sekitar lokasi juga rusak karena tertimpa ranting pohon yang tumbang. Sementara ranting pohon yang membentang di tengah jalan juga memacetkan arus lalu lintas hingga memaksa para pengendara memutar balik mencari jalur lain. Ini untuk pemerintah setempat, padahal kita ada di dekat kantor pemerintahan, bukan tinggal kita tidak ada tindakan untuk Perantingan ya. Pohon-pohon di sebelah nih sudah semua warga ngelapor, tidak ada yang Ada yang tanggapi. Iya, ini dia ini sendiri nih.
Ini biaya sendiri semua ini biaya. Biaya sendiri semua di rantingnya sebelumnya ya. Semuanya ini biaya sendiri. Biaya sendiri ini yang punya ini. Sampai sekarang enggak ada. Itu kan saya tuh kerugiannya tuh. Tadi 30 menit yang lalu. Oh, enggak ada korban ya? Tidak ada. Gimana tadi ini? Hah? Gimana tadi ceritanya? Kan angin. Sebenarnya mau ke sana. Ya. Tapi anginnya ke sana. Berapa pohon ini yang kelihatan tumbang? 3 pohon. 3 pohon ya. Adek tadi di sini ya? Ya, di dalam. Oh, anginnya kenceng emang. Angin kencang. Tapi tidak ada yang kena ya. Tidak ada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum ada laporan korban dalam peristiwa angin kencang tersebut. Sejak siang tadi, sejak sebelum siang sampai dengan pukul 3 ini gitu terjadi hujan disertai cuaca ekstrim, yaitu angin puting beliung disertai petir, menyebabkan beberapa tempat mengalami pohon tumbang. Tadi yang sudah melapor dari kepala desa dari Giri Tembesi, kemudian di depan KPU, kemudian ada kejadian juga pohon tumbang yang merusak rumah di Glogor. Selain meminta warga melapor jika ada pohon tumbang di wilayahnya, BPBD juga mengimbau warga tetap waspada dampak peralihan musim yang menyebabkan angin kencang, banjir, serta gelombang tinggi di perairan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menaikkan status kekeringan di Kabupaten Lombok Timur menjadi tanggap darurat kekeringan sejak awal November lalu. Hal itu menyusul semakin meluasnya wilayah terdampak kekeringan yang meliputi 265 dusun, 45 desa di 8 kecamatan. Wilayah tersebut yakni Kecamatan Terara, Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sakra Barat, Suwele, Sambelia, dan Kecamatan Sembalun. Dari 8 kecamatan yang terdampak, Kecamatan Jerowaru masuk kategori kekeringan ekstrim karena warganya mengalami krisis air bersih tertinggi. BPBD juga memperkirakan jumlah warga terdampak kekeringan bertambah menjadi 85.000 jiwa. Ini wilayah yang paling ekstrim di Kabupaten Lombok Timur. Dari tahun ke tahun, wilayah yang khusus untuk Kecamatan Jerowaru ini adalah Desa Skaro ini yang paling ekstrim. Ada berapa wilayah? Yang wilayah yang terdampak itu kurang lebih 8 kecamatan, tetapi kami bisa petakan yang paling ekstrim itu adalah di wilayah selatan di Kecamatan Jerowaru. Status masih? Status saat ini masih kita tanggap darurat, berada kita di fase ujung tanggap darurat. Semoga dengan datangnya hujan ini fase tanggap darurat akan segera berakhir. Nanti kami akan pantau terus bagaimana ketersediaan sumur dan sumur masyarakat dan tampungan-tampungan air bersih lainnya. Selain meminta pihak desa dan kecamatan aktif melaporkan kondisi wilayahnya, BPBD juga berjanji akan mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak hingga tidak ada lagi permintaan dari masyarakat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan terhadap operasional tambang galian C di sejumlah kabupaten kota agar mentaati aturan. Hal itu menyusul maraknya aksi protes dan desakan dari masyarakat agar Pemda segera menertibkan aktivitas tambang yang diklaim merusak lingkungan. Hingga saat ini, Dinas Energi Sumber Daya Manusia ESDM NTB mencatat sebanyak 243 perusahaan tambang galian C yang terdaftar dan beroperasi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dinas juga mencatat hampir separuh dari jumlah tersebut berlokasi di Kabupaten Lombok Timur dan sebagiannya dinyatakan belum berizin.
Pemda berjanji akan menindak tegas para pemilik tambang galian C ilegal dan beroperasi tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan. Tidak boleh. Jadi ada tiga hal saja. Yang tidak punya izin tidak boleh nambang. Yang punya izin tapi masih tahap eksplorasi, IP sama eksplorasi itu tidak boleh. Selesaikan dulu izin OP-nya. Kemudian yang ketiga, yang sudah punya izin OP, silahkan melakukan pekerjaan kegiatan nambang tapi mempedomani tata cara yang ada di dalam dokumen izin. Begitu. Kalau catatan dari presiden berapa yang sudah memiliki izin untuk tambang di Lombok Timur sendiri yang bermasalah? Khusus yang di Kalimpang ya, itu ada 18 izin ya, 8 izin OP, 10 WUP sama eksplorasi. Nah, itu. Pemda mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kegiatan tambang yang merusak lingkungan agar segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.